Di sebuah pagi yang berkabut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebuah kontainer besar perlahan dibongkar. Truk-truk berdentum, deru mesin bergema, para pekerja membungkuk, berkeringat. Inilah denyut nadi ekonomi Indonesia. Tetapi di balik deru itu ada suara lain, suara kebingungan, kegelisahan, dan tak jarang kekacauan. Ekonomi Indonesia tidak pernah hening, selalu berisik. Ada gelombang yang datang dan pergi, membuat pasar, mata uang, dan kehidupan jutaan orang berguncang. Ini bukan hanya angka di buku statistik. Ini adalah cerita manusia. Petani di Sulawesi yang terpukul, harga komoditas turun, buruh pabrik di Bandung yang kehilangan pekerjaan, investor asing yang panik ketika kurs rupiah jatuh ke titik terlemah dalam lebih dari 2 dekade. Jumlah angka, grafik, label boom or bust hanyalah permukaan dari sebuah drama yang lebih besar. Bayangkan Indonesia, sebuah negara kepulauan luas, lebih dari 17.000 pulau yang memantulkan cahaya mentari di Samudra Hindia dan Pasifik, tempat di mana sawah hijau berpadu dengan tambang mineral. Negara ini pernah mengalami hiperinflasi yang melampaui 600% di tahun 1965 ketika pemerintah Soekarno mencetak uang tanpa kendali untuk membiayai berbagai kebutuhannya. Harga barang berubah setiap hari dan orang harus membawa tumpukan uang sekadar untuk membeli sekantong beras. Pada masa itu, ekonomi Indonesia hampir runtuh. Bukan hanya angka, tetapi kepercayaan masyarakat pada mata uang mereka jatuh. Lompat ke masa kini dan gambarnya sama rumitnya. Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif stabil di sekitar angka 5%, menurut Badan Pusat Statistik. Secara makro, ini terdengar sehat, pertumbuhan positif, inflasi di bawah kendali, bahkan surplus perdagangan yang masih bertahan. Tetapi ketika kita mendekat dan mendengar bisikan di antara angka-angka itu, kita mendengar cerita lain. Cerita tentang fluktuasi tajam, tentang pasar saham yang terguncang, tentang mata uang yang jatuh, dan kekhawatiran akan masa depan yang lebih tidak pasti. Konflik pertama yang muncul dalam narasi ini adalah ketidakpastian itu sendiri yang telah menjadi bagian dari narasi ekonomi Indonesia sepanjang dekade terakhir. Pada kuartal kedua 2025, tingkat ketidakpastian ekonomi Indonesia tercatat paling tinggi di Asia Tenggara. Menurut Indeks Ketidakpastian Global, jauh melampaui tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ketika dunia berubah cepat, ketika kebijakan di Amerika Serikat menguatkan atau memperketat aliran modal, ketika harga komoditas global bergejolak, ekonomi Indonesia merasa setiap getaran itu dengan keras. Dan pada Maret 2025, pasokan drama mencapai satu puncaknya ketika Bursa Efek Indonesia ambruk dalam satu sesi perdagangan, jatuh lebih dari 7%, penurunan terburuk sejak 2011, memaksa sistem otomatis untuk menghentikan perdagangan demi menahan kejatuhan lebih jauh. Mata uang rupiah melemah ke level yang mengingatkan pada krisis Asia 1998, memaksa Bank Indonesia campur tangan dalam pasar devisa membeli dolar demi menahan laju penurunan. Di balik layar, investor asing mengevaluasi ulang posisi mereka, sementara media melaporkan angka-angka yang tak tersembunyikan dari publik. Ketidakpastian tinggi, modal keluar dari pasar Indonesia, dan angin perubahan bertiup kencang. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa ekonomi Indonesia selalu berisik? Kita harus mencabut akar masalahnya yang berakar jauh ke struktur ekonomi negara ini sendiri, ke dalam pilihan kebijakan yang selama puluhan tahun membentuk arah pembangunan. Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya, dari nikel, batu bara, hingga kelapa sawit, tetapi begitu bergantung pada komoditas. Ekonomi seringkali seperti perahu kecil di tengah ombak besar. Harga komoditas global yang naik bisa membuat ekonomi berdenyut cepat. Turunnya harga membuatnya limbung. Paradoksnya, sektor manufaktur yang seharusnya menjadi mesin stabilitas dan pencipta lapangan kerja luas justru menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Kontribusinya terhadap PDB turun dari 32% pada 2002 menjadi sekitar 19% di 2024, sementara banyak industri padat karya tutup karena tekanan kompetisi global dan biaya produksi yang tinggi. Ini menciptakan jobless growth, pertumbuhan ekonomi yang tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan dan bahkan membuat pendapatan kelas menengah stagnan atau menurun. Namun itu baru satu lapisan dari simfoni konflik ini. Lapisan lain muncul dari politik dan kebijakan publik. Ketika pemerintah mengambil keputusan yang populer tetapi dipertanyakan kredibilitasnya di mata investor, seperti pembentukan dana kekayaan nasional yang besar atau program sosial yang masif tanpa kejelasan fiskal yang kuat, pasar merespons dengan rasa
merasa tidak aman. Pada tahun 2025 saja, kebijakan itu memicu protes besar dan pergolakan sosial, bahkan menelan korban jiwa. Ketika Menteri Keuangan yang dihormati digantikan dan kebijakan baru diumumkan, saham turun tajam dan rupiah bergejolak lagi. Sebuah sinyal bahwa ekonomi Indonesia berisik bukan hanya karena angka, tetapi karena kepercayaan yang terguncang. Di benak orang biasa, narasi ini terkadang terasa seperti cerita tanpa akhir. Mereka melihat harga bahan pokok naik, kurs mata uang berubah dari hari ke hari, dan harapan tentang masa depan yang lebih baik terkadang terasa jauh. Ketika pertumbuhan 5% disebut sebagai angka stabil, ada jutaan warga yang tidak merasakan stabilitas itu dalam kehidupan mereka. Buruh yang gaji realnya tak bertambah, pengusaha kecil yang tercekik biaya, dan keluarga muda yang menunda investasi masa depan mereka. Para ekonom memiliki istilah untuk fenomena ini. Immiserating growth, pertumbuhan yang tidak menerjemahkan diri, menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi kebanyakan orang, malah kadang membuat kondisi hidup terasa lebih berat. Klimaks dari cerita ini bukan hanya tentang angka yang turun atau naik, tetapi tentang pertanyaan besar yang menghantui para pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan warga biasa. Benarkah ekonomi yang berisik ini adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan menuju status negara maju, atau adalah tanda bahwa struktur fundamental perlu dirombak? Indonesia memiliki potensi luar biasa, populasi besar, sumber daya alam berlimpah, letak strategis di jalur perdagangan global. Tetapi potensi itu selalu diuji oleh gelombang perubahan internal dan eksternal. Dalam babak akhir dari drama ini, kita dihadapkan pada makna yang lebih dalam. Suara berisik itu bukan sekadar gangguan. Ia adalah sinyal, alarm, panggilan untuk bertindak. Ia memaksa pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dari pertumbuhan, siapa yang tertinggal, dan apa tujuan dari pembangunan itu sendiri. Ketika gelombang mereda dan mereka akan mereda, seperti ombak yang dipengaruhi oleh angin dan gaya gravitasi, kita hanya dapat berharap bahwa pelajaran dari kebisingan ini akan diolah menjadi strategi baru, yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh jutaan orang yang hidup di bawah langit luas Nusantara ini, dengan narasi yang terus bergema di telinga rakyat kecil, sampai para pejabat di gedung-gedung tinggi. Ketika angka-angka statistik diumumkan di Jakarta dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi tetap terdengar stabil di angka sekitar 5% pada triwulan 3 2025, tumbuh 5,04% year on year di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Namun angka itu hanyalah satu sisi dari kisah yang lebih kompleks dan seringkali berisik karena dampaknya terasa berbeda dari satu lapisan masyarakat ke lapisan lainnya. Pada pagi hari di pasar tradisional Yogyakarta, Bu Sari, seorang pedagang sayur, menatap harga bawang merah yang melonjak tanpa bisa dia prediksi. Ia tahu angka pertumbuhan tetap positif, tetapi di meja dagangnya, kenaikan harga bahan pokok menjadi kisah yang berbeda. Harga yang naik turun membuatnya harus menyesuaikan harga jual setiap minggu. Sementara di ruang rapat kantor pusat di Jakarta, Menteri membahas laporan pertumbuhan 5,12% yang dicapai pada triwulan kedua 2025 sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional. Sebuah angka yang menunjukkan Indonesia lebih tinggi dibanding mitra ASEAN tertentu, meski di bawah Cina dan jauh dari angka target ambisius pemerintah. Narasi ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi mencoba menahan gelombang eksternal, menjaga inflasi di kisaran target, serta mendorong konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama. Tetapi di sisi lain, struktur ekonomi yang rapuh membuat ketangguhan itu terasa rapuh di mulut rakyat. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan konsumsi yang menjadi tumpuan utama pertumbuhan menciptakan kondisi di mana angka yang terdengar solid secara makro bisa terasa rapuh ketika diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Pergeseran struktur ekonomi ini telah berlangsung hampir sepanjang dekade terakhir. Selama bertahun-tahun Indonesia mencatat pertumbuhan yang stabil, namun kurang mampu menyerap tenaga kerja secara efektif. Banyak pabrik manufaktur menutup pintunya atau mengurangi skala produksi karena tekanan kompetisi global, sehingga penciptaan lapangan kerja formal di sektor yang mampu memberikan pendapatan layak menjadi stagnan. Akibatnya, lebih banyak pekerja beralih ke sektor informal dengan penghasilan yang tidak pasti dan perlindungan kerja minim, menciptakan ketidakpastian yang tak tercermin dalam angka PDB 5% itu.
para investor internasional yang melihat grafik di layar mereka dengan cepat menghitung keuntungan dan risiko. Mereka melihat stabilitas pertumbuhan. Namun ketika kebijakan politik berubah mendadak, termasuk reshuffle kabinet yang mengejutkan investor saat Menteri Keuangan diganti di tengah kritik keras terhadap ketidaksetaraan dan ketidakpuasan publik, pasar merespons dengan gelombang jual saham dan pelemahan mata uang. Di ruang berita keuangan internasional, indeks saham Jakarta anjlok tajam, memaksa Bank Indonesia turun tangan untuk menahan rupiah dari kejatuhan yang lebih dalam. Kebisingan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka yang cepat berubah. Ini adalah tentang ekspektasi yang tak pernah tertangkap secara sempurna oleh statistik. Orang yang berharap bisa membeli bahan makanan tanpa stres, pekerja muda yang menginginkan pekerjaan layak dengan penghasilan stabil, pengusaha kecil yang bergulat dengan biaya produksi yang naik, dan petani yang berusaha bertahan dari gejolak harga komoditas di pasar global. Ketika negara berkutat menjaga angka pertumbuhan, di tangan rakyat narasi itu seringkali berubah menjadi perjuangan sehari-hari yang tak henti. Dalam titik inilah konflik ekonomi Indonesia mencapai sebuah puncak yang tak kalah dramatis dari sebuah film. Ketika angka statistik yang dipublikasikan pemerintah dan lembaga resmi membentuk opini global bahwa ekonomi tetap tangguh, pengalaman di lapangan justru menunjukkan ketimpangan kesejahteraan yang semakin nyata. Data pengangguran mungkin turun dalam persentase, tetapi jumlah pekerja yang hanya bisa menemukan pekerjaan informal terus meningkat, menandakan sebuah ironi yang tajam, pertumbuhan yang berisik, tetapi tidak selalu bermakna. Dan pada akhirnya ketika klakson terakhir berbunyi dan layar statistik meredup, tersisa pertanyaan mendalam yang melampaui grafik dan tabel, apakah angka-angka itu benar-benar mencerminkan kondisi nyata kehidupan jutaan orang di negeri ini? Atau justru menutupi cerita lain yang tentang harapan yang tak terpenuhi, tentang kesejahteraan yang tak merata, tentang bangsa yang tumbuh tetapi tetap bergejolak di dalam suaranya sendiri? Disitulah letak kebisingan ekonomi Indonesia, suara yang tak bisa dibungkam hanya dengan angka statistik. Dan di balik semua suara itu, ada satu benang merah yang perlahan menjadi jelas. Ekonomi Indonesia berisik bukan karena ia gagal tumbuh, tetapi karena ia tumbuh sambil menarik beban sejarah, struktur, dan ekspektasi yang saling bertabrakan. Seperti sebuah kota besar yang dibangun terlalu cepat, fondasinya kuat di beberapa titik, rapuh di titik lain, dan setiap getaran terasa sampai ke ganggang kecil tempat orang biasa hidup. Sejak krisis Asia 1997 sampai 1998, Indonesia belajar satu pelajaran mahal. Stabilitas makro adalah segalanya. Inflasi dijaga ketat, defisit anggaran dikunci di bawah 3% PDB, dan Bank Indonesia diberi independensi penuh untuk menjaga rupiah. Secara teknis ini berhasil. Indonesia tidak runtuh ketika krisis global 2008 menghantam, tidak kolaps saat pandemi COVID-19 memukul ekonomi dunia pada 2020, dan relatif cepat pulih ketika negara lain masih terjebak resesi. Tetapi setiap keberhasilan itu juga menciptakan kompromi. Fokus pada stabilitas membuat kebijakan seringkali berhati-hati berlebihan, lambat beradaptasi, dan kurang agresif dalam membangun fondasi produktivitas jangka panjang. Di satu sisi, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam. Larangan ekspor biji nikel pada 2020 adalah simbol perubahan arah besar. Smelter dibangun, investasi asing masuk, terutama dari Tiongkok, dan Indonesia mulai naik kelas dalam rantai nilai global. Nilai ekspor produk nikel melonjak tajam dalam beberapa tahun. Tetapi di sisi lain, ketergantungan baru muncul. Industri hilir ini padat modal, tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan sangat sensitif terhadap siklus global serta geopolitik. Ketika harga nikel dunia bergejolak, suara kegelisahan kembali terdengar. Kali ini dari daerah penghasil yang bergantung pada satu komoditas. Di kota-kota besar, kebisingan ekonomi mengambil bentuk yang berbeda. Generasi muda menghadapi realitas upah yang tumbuh lebih lambat daripada biaya hidup. Harga properti di Jakarta, Surabaya, dan Bali melesat jauh di atas kemampuan beli rata-rata. Secara statistik, inflasi inti terkendali, tetapi bagi mereka yang baru masuk dunia kerja, stabilitas makro terasa abstrak. Yang nyata adalah kontrak kerja jangka pendek, persaingan ketat, dan masa depan yang terasa rapuh. Ini menciptakan jarak psikologis antara narasi resmi dan pengalaman hidup sehari-hari, jurang yang memperkeras suara ketidakpuasan. Ketika ketidakpuasan itu bertemu dengan politik, volume kebisingan meningkat. Setiap wacana kebijakan, subsidi, pajak, utang, hingga program bantuan sosial segera memicu debat panas.
Investor membaca sinyal, masyarakat membaca niat, dan media memperbesar gema keduanya. Ekonomi Indonesia menjadi panggung besar, tempat ekspektasi bertabrakan. Pemerintah ingin pertumbuhan dan stabilitas, pasar ingin kepastian dan kredibilitas, rakyat ingin kehidupan yang lebih layak sekarang, bukan nanti. Namun di tengah semua itu, ada momen hening yang jarang disadari. Di desa-desa yang mulai terhubung internet, UMKM kecil yang memanfaatkan platform digital, dan sektor jasa yang perlahan tumbuh, ada tanda-tanda transformasi sunyi. Ini bukan ledakan besar yang langsung mengubah grafik PDB, melainkan pergeseran perlahan yang hanya terlihat jika kita cukup dekat. Ironisnya, perubahan yang paling berpotensi menenangkan kebisingan justru paling jarang masuk headline. Disinilah titik balik cerita ini berada. Ekonomi Indonesia tidak kekurangan potensi, juga tidak sepenuhnya kehilangan arah. Ia berisik karena sedang berada di persimpangan antara ekonomi berbasis komoditas dan ekonomi berbasis produktivitas manusia, antara stabilitas jangka pendek dan kesejahteraan jangka panjang. Setiap suara dari pasar, dari jalanan, dari ruang rapat adalah ekspresi dari tarikan ke arah yang berbeda. Dan ketika kita mundur beberapa langkah, gambarnya menjadi lebih jelas. Kebisingan itu bukan sekadar masalah, melainkan pesan. Ia mengatakan bahwa angka pertumbuhan saja tidak cukup, bahwa stabilitas tanpa pemerataan menciptakan gema ketidakpuasan, dan bahwa pembangunan sejati menuntut lebih dari sekadar grafik yang naik. Ekonomi Indonesia selalu berisik karena ia adalah cermin dari masyarakatnya. Besar, beragam, penuh harapan, dan belum selesai membentuk dirinya sendiri. Pada akhirnya mungkin tujuan sebenarnya bukan membuat ekonomi ini benar-benar hening. Mungkin yang dibutuhkan adalah mengubah jenis suaranya. Dari kebisingan panik menjadi dengung konstruktif, dari gejolak reaktif menjadi ritme yang lebih teratur. Karena selama suara-suara itu masih terdengar, selama pertanyaan-pertanyaan itu masih diajukan, Indonesia masih bergerak. Dan dalam dunia ekonomi, diam total seringkali justru pertanda paling berbahaya. Tetapi cerita ini belum benar-benar selesai, karena ekonomi Indonesia bukan novel dengan akhir rapi. Ia lebih mirip film dokumenter panjang yang kameranya terus menyala, bahkan ketika penonton mengira adegan terakhir telah lewat. Beberapa tahun ke depan, suara ekonomi Indonesia kemungkinan tidak akan menjadi lebih pelan, justru sebaliknya. Bonus demografi sedang berada di puncaknya, lebih dari 70% penduduk berada di usia produktif. Setiap tahun, jutaan anak muda masuk ke pasar kerja dengan mimpi yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya ingin bertahan hidup, mereka ingin mobilitas sosial, ingin makna, ingin masa depan yang terasa adil. Ketika ekonomi tidak mampu menyediakan jalur yang cukup lebar untuk mimpi-mimpi itu, kebisingan berubah bentuk. Ia bukan lagi sekadar fluktuasi angka, tetapi tekanan sosial yang pelan-pelan menumpuk. Negara mencoba menjawabnya dengan visi jangka panjang. Indonesia Emas 2045 diumumkan sebagai janji besar, pendapatan per kapita tinggi, kemiskinan ekstrem nol, dan posisi sebagai kekuatan ekonomi dunia. Di atas kertas, ini terlihat seperti akhir bahagia. Namun sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal penting. Visi besar tanpa perubahan struktur hanya akan menjadi gema yang semakin keras. Jika produktivitas tenaga kerja tidak naik signifikan, jika kualitas pendidikan dan kesehatan tidak mengejar kebutuhan industri modern, dan jika ekonomi tetap terlalu bergantung pada komoditas mentah, maka kebisingan itu akan terus berulang, hanya dengan aktor yang berbeda. Di ruang rapat kebijakan, para teknokrat berbicara tentang reformasi struktural, deregulasi, dan efisiensi. Di jalanan, masyarakat berbicara tentang harga, pekerjaan, dan rasa aman. Dua percakapan ini sering tidak bertemu, dan di celah itulah kebisingan membesar. Setiap kebijakan baru diterjemahkan berbeda oleh pasar dan oleh rakyat. Ketika pemerintah menyebut disiplin fiskal, sebagian mendengar kehati-hatian, sebagian lain mendengar keterbatasan. Ketika pemerintah bicara investasi asing, ada yang melihat peluang, ada pula yang melihat ancaman terhadap pekerjaan lokal. Ekonomi Indonesia berisik karena ia adalah ruang dialog yang belum sinkron. Namun, ada satu pelajaran penting yang mulai muncul dari semua gejolak ini. Negara-negara yang akhirnya berhasil keluar dari fase berisik bukanlah negara yang menekan suara-suara itu, melainkan yang mengaturnya. Korea Selatan, Taiwan, bahkan Cina pada fase tertentu mengalami ketegangan serupa. Pertumbuhan cepat, ketimpangan, kegelisahan sosial. Mereka tidak langsung menjadi stabil. Mereka melewati fase bising, penuh konflik, penuh kesalahan. Perbedaannya terletak pada konsistensi arah dan keberanian memperbaiki fondasi manusia, bukan sekadar menjaga angka. Indonesia berada di titik yang sama sekarang.
Pilihannya bukan antara pertumbuhan atau stabilitas, tetapi antara pertumbuhan yang hanya terdengar bagus di laporan dan pertumbuhan yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selama kesenjangan antara keduanya masih lebar, suara ekonomi akan terus terdengar nyaring. Rupiah akan tetap sensitif terhadap sentimen global, pasar akan bereaksi cepat terhadap sinyal politik, dan masyarakat akan terus mempertanyakan makna dari angka-angka yang diumumkan. Dan mungkin disitulah inti dari semua ini. Ekonomi Indonesia selalu berisik karena ia belum selesai menjadi dirinya sendiri. Ia masih mencari keseimbangan antara masa lalu sebagai ekonomi berbasis sumber daya dan masa depan sebagai ekonomi berbasis manusia. Ia masih belajar menyelaraskan kepentingan pasar dengan kebutuhan rakyat. Ia masih bergulat dengan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar PDB. Untuk siapa pertumbuhan itu sebenarnya diciptakan? Ketika kamera perlahan menjauh dari pelabuhan, pasar, gedung perkantoran, dan desa-desa yang tersebar di ribuan pulau, satu kesan tertinggal. Kebisingan ini bukan tanda kehancuran, ia adalah tanda pergerakan. Selama masih ada suara, masih ada debat, masih ada ketegangan, ekonomi Indonesia masih hidup, masih berubah, masih punya kesempatan untuk menemukan ritmenya sendiri. Dan ketika suatu hari nanti suara itu berubah, bukan menghilang tetapi menjadi lebih selaras, mungkin saat itulah Indonesia tidak lagi hanya tumbuh, tetapi benar-benar maju.